Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Edi Aryono, dalam pembahasan tentang medan listrik. Oke, tak lupa saya berdoa pada Allah SWT agar para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan sehingga nanti bisa menyimak pembahasan-pembahasan yang saya sampaikan melalui video-video yang kami bagikan. Juga mudah-mudahan saya juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga saya bisa senantiasa berkarya untuk membuat video-video pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran IPA, fisika di tingkat SMP. Oke. Jangan lupa dukung kami ya dengan menekan tombol like, juga subscribe bagi yang belum, dan nyalakan tombol lonceng agar kalau saya mengupload video para pemirsa akan mendapatkan pemberitahuan. Dan jika video ini nanti dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke grup-grup yang para pemirsa miliki. Oke, sekarang saya akan mulai pembahasan saya. Yaitu saya mulai dengan pengertian medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik yang masih terpengaruh atau dipengaruhi oleh benda yang bermuatan listrik tersebut. Misalnya ini ada benda yang bermuatan listrik plus Q misalnya. Maka di daerah ini, di daerah sekitaran benda ini, jika masih dipengaruhi oleh benda yang bermuatan plus Q ini, di daerah sekitaran ini merupakan medan listrik yang mana disimbolkan dengan huruf E, yaitu terdapat kuat medan listriknya ya, di sini. Kemudian pertanyaannya, bagaimana atau caranya bagaimana untuk mengetahui daerah itu merupakan medan listrik? Caranya adalah dengan meletakkan sebuah muatan lain. Ya, dengan meletakkan sebuah muatan lain di tempat yang akan diamati apabila dihasilkan gaya interaksi antara kedua muatan, baik berupa tolak-menolak atau berupa tarik-menarik, maka daerah itu atau titik tersebut merupakan titik atau daerah yang masih dipengaruhi oleh oleh muatan benda tersebut atau titik tersebut merupakan medan listrik. Ini misalnya kita akan menguji titik di titik A. Di sini ada titik A. Apakah titik A ini masih dipengaruhi oleh muatan plus Q? Maka di titik A ini ditaruh sebuah muatan uji. Maka kalau di titik A ini ada muatan uji, kemudian antara muatan benda plus Q dan muatan uji Q, misalnya ini juga bermuatan positif misalnya, maka terjadi gaya tolak-menolak. Nah, ini tolak-menolak, maka di titik A itu merupakan medan listrik yang dapat dihitung kekuatan medan listriknya yang disebut dengan kuat medan listrik. Tuh. Oke, bagaimana cara menghitung atau rumus untuk menghitung kuat medan listrik ini? Untuk menghitung besarnya kuat medan listrik di suatu titik, maka dirumuskan
E sama dengan F per V. Yang pertama, yang mana E adalah kuat ya, medan listrik. Ya. Satuannya Newton per Coulomb. F adalah gaya Coulomb. Satuannya Newton. V adalah muatan uji yang ditempatkan di suatu titik yang akan diuji. Satuannya Coulomb. Atau bisa juga dirumuskan E sama dengan K kali V dibagi R kuadrat. Di mana E itu kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. K itu adalah konstanta Coulomb. Besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian V adalah muatan yang menyebabkan terjadinya medan listrik. Ini muatan listrik ya. Yang menyebabkan terjadinya medan listrik, ini satuannya Coulomb. R adalah jarak antara muatan atau antara muatan listrik dengan titik ya, titik yang diuji. Satuannya adalah meter. Nah, di sini. Jadi sekali lagi saya ulang, E adalah kuat medan listrik. Ya. Dirumuskan kuat medan listrik adalah gaya Coulomb dibagi muatan uji. Ya. Dibagi muatan uji, atau kuat medan listrik di suatu titik itu sama dengan K, konstanta Coulomb, kalikan muatan yang menyebabkan terjadinya medan listrik dibagi jarak dari muatan itu ke titik yang akan dihitung kuat medan listriknya. Ini saya lanjutkan. Sekarang bagaimana arah medan listrik? Ya. Arah medan listrik adalah jika yang menyebabkan adalah muatan positif, arahnya radial keluar atau meninggalkan muatan. Kalau yang menyebabkan medan listrik adalah muatan negatif, maka arahnya adalah menuju muatan tersebut atau radial masuk. Ini kalau saya gambarkan, kalau ini muatan positif, ya, ini muatan positif, maka kuat medan listriknya adalah menuju muatan itu, ini E-nya, ya, menuju ya, keluar ya, maaf, keluar ya. Ya, maaf, saya hapus dulu, salah. Kalau muatan positif, maka arah kuat medan listriknya adalah keluar atau meninggalkan muatan ini. Ya. Nih, radial keluar. Ya, di titik ini ke sana, di titik sini ke sini. Ya, ini ke sana, meninggalkan semua. Sini, ya, sini. Jadi kuat medan listriknya meninggalkan muatan itu. Itu kalau muatannya positif. Benda itu bermuatan positif. Bagaimana kalau benda itu bermuatan negatif? Kalau bermuatan negatif, tentu sebaliknya. Ya, ini adalah mensi, benda itu bermuatan negatif, maka di suatu titik ini arah kuat medan listriknya menuju benda ini. Di sini juga arahnya menuju benda. Di sini arahnya menuju benda ini. Ya, dan seterusnya ya. Di sini juga menuju. Di sini bagaimana? Ini juga sama. Ini.
Jadi menuju benda atau radial masuk. Ini kalau muatannya negatif. Nah, kita contohkan saja dengan sebuah soal, ya, dengan soal-soal, beberapa soal, nanti ada 3 soal. Ya, soal yang pertama adalah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 5 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 C Coulomb dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji B oleh muatan A tersebut? Oke, kita jawab di sini. Ada 2 muatan, ini si A, dan ada muatan uji, ini si B. Nah, ini. Si A besarnya adalah 4 kali 10 pangkat min 6C. Si B besarnya 4 kali 10 pangkat min 12C. Nah, ternyata antara A dan B, muatan A dan muatan B ini terjadi gaya Coulomb sebesar 4 kali 10 pangkat min 5 Newton. Ini adalah gaya Coulomb. Ya, jadi gaya Coulomb di sini sebesar Fc sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5C. Maka pertanyaannya adalah, ini sejauh R ya ini ya. Pertanyaannya adalah, berapakah kuat medan di titik B atau VB, kuat medan listrik E di titik ya, B adalah F ya, Fc dibagi B. Ya, ini berapa? 4 kali 10 pangkat min 5C dibagi, maaf, ini Newton ya, Newton ya, maaf. Newton. Ini juga Newton tadi salah ya. Newton. Dibagi 4 kali 10 pangkat min 12C. Maka berapa watt medan listrik di titik ya, titik apa tadi? B adalah, nah ini saya coret. Ini saya naikkan, maka jadi 10 pangkat min 5 ya, kali 10 pangkat 12 Newton per Coulomb. Nah, sama dengan 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Ini adalah kuat medan listrik di titik ya, di titik B. Ya, di titik B. Nih. Mudah ya. Sekarang kita lanjutkan soal yang berikutnya, soal yang kedua. Gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 5 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan muatan B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb, berapakah jarak antara A dan B? Yang kedua, berapakah besar kuat medan listrik di titik C? Jika titik C di tengah-tengah antara A dan B. Sama soalnya dengan tadi ya, besaran yang diketahuinya, hanya pertanyaannya berbeda. Sekarang berapa jarak antara A dan B? Yuk kita lihat ya. Kita bahas di sini ada titik muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6C.
C ya, ini. Ada Phi B di sini sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 C. Kedua muatan ini menghasilkan gaya sebesar F ya, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 Newton. Ya. 4 kali 10 pangkat min 5 Newton. Maka pertanyaannya yang pertama adalah, ini titik C berada di sini, titik C di tengah-tengah. Ini titik C. Nah, pertanyaannya adalah, yang pertama, berapakah jarak antara A dan B? Jarak antara A dan B. Nah, kita jawab dulu yang A. Atau saya tuliskan sekarang yang B. B adalah buat medan listrik di C. Nah, ini jawab sekarang. Oke. Untuk menjawab, mencari jarak antara A dan B, atau ini sama dengan R, maka dapat kita gunakan rumusan yang tadi, bahwa E sama dengan E sama dengan E. E yang satu adalah K Hi per R ya, kuadrat ya. Rumus yang satu adalah F dibagi Hi. Kita tulis saja di sini. F dibagi Hi ya, F dibagi Hi. Misalnya ini F dibagi Hi B. Ya, saya menggunakan titik B sebagai muatan ujinya. F dibagi Hi B sama dengan K kali Hi A dibagi R kuadrat. Nah, kok ini F dibagi Hi B, kok ini K kali Hi A? Ya, saya perlu saya jelaskan. Hi B di sini dalam pembahasan saya, Hi B saya anggap sebagai muatan uji. Sedangkan Hi A saya anggap sebagai muatan yang menimbulkan kuat medan listrik di titik B. Nah, maka ini rumusan ini sama. Sehingga kalau saya selesaikan di sini, bahwa R kuadrat saya pindah ruaskan sama dengan K kali Hi A kali Hi B dibagi F. Ya, oke. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Hi A-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Hi B-nya 4 kali 10 pangkat min 12. Dibagi F-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Maka saya coret ini, ini coret. Kemudian saya naikkan ini. 9 kali 4, ini saya kalikan 36. Ini R kuadrat ya. Nah, 36 kali 10 pangkat. Ya, 9 plus 5 min 6 min 12. Sama dengan R kuadrat adalah 36 kali 10 pangkat min 4 meter. Maka R sama dengan akar dari 36 kali 10 pangkat min 4. Ini kuadrat ya, meternya masih kuadrat. Ya, ini sama dengan
6 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini adalah jawabannya, bahwa R adalah 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Ada yang masih kesulitan menggunakan akar? Ya. Nah, kalau kesulitan saya tunjukkan di sini dari mana kok ketemunya 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, saya tunjukkan di sini ya. Akar dari 36 kali 10 pangkat min 4. Itu kan sama dengan akar dari ya, 36 itu kan diperoleh dari 6 kali 6. 10 pangkat min 4 itu adalah 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. Maka di sini saya ambil 6, ini saya keluarkan di sini. Ini juga saya keluarkan 1. Ini saya ambil 1, ini saya ambil 1. Maka hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, nih ya hasilnya. Ini adalah R-nya. Oke, saya lanjut. Jawaban kita jawab yang kedua. Kuat medan listrik di titik C sekarang. Kuat medan listrik di titik C. Titik C adalah di antara atau di tengah-tengah antara A dan B. Berarti titik C itu berapa? Tentunya kalau A dan B itu ada 6 kali 10 pangkat min 2, titik C itu berada di tengah-tengah. R-nya 3 kali 10 pangkat min 2. Oke, saya gambar sekarang. Ya, di sini ada Ki A, tadi Ki A berapa? 4 kali 10 pangkat min 6 C. Di sini ada Ki B, besarnya adalah 4 kali 10 pangkat min 12 C. C-nya di sini, titik C di sini, titik C. Ya. Titik C di tengah-tengah, berjarak dari sini adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Dari sini juga berjarak 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Bisa dipahami nggak ini? Tentunya bisa ya. Tadi kan sudah dihitung jaraknya, yaitu jarak keseluruhan dari A sampai B itu adalah dari A sampai B itu jaraknya tadi adalah 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kalau dibagi 2 berarti 3 kali 10 pangkat min 2 dan 3 kali 10 pangkat min 2. Karena dua muatan ini adalah muatan positif, ya ini muatannya positif semua, maka di titik C itu dipengaruhi oleh dua muatan. Oleh muatan A, arahnya ke kanan. Ini saya sebut sebagai EA. Oleh muatan B, arahnya ke kiri. Ini saya sebut sebagai EB. Nah, berapa EA dan berapa EB? Maka di sini E di titik C itu adalah EA dikurangi EB. Kenapa? Karena arahnya berlawanan. Berapa EA? EA adalah K kali Hi A, ya, K kali Hi A dibagi R kuadrat. R-nya tentunya di sini ini R-nya. Ini RA, ya. Ini RB. Ini saya sebut RA. Dikurangi K kali HB dibagi RB kuadrat. Karena RA dan RB itu
sama, maka ini bisa saya keluarkan K-nya juga, saya keluarkan K kali ya QA dikurangi QB, ya kan? Ini dibagi RA atau RA kuadrat. Ya. Nah, ini karena sama ya. Atau saya tulis dulu nanti enggak para pemirsa bingung ya, saya tulis dulu aja. Nah, saya tulis aslinya dulu, nanti enggak bingung, saya hapus. Ini ya, sebentar. Ini saya tulis dulu, maaf, biar nggak bingung. Saya tulis apa adanya dulu. Oke. Ini K-nya saya keluarkan nggak apa-apa ya. Nah, ini per RA kuadrat, ini per RB kuadrat. Nah, saya tulis sekarang di sebelah sini, maka EC itu sama dengan K, 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya tidak saya tulis ya. Kali QA adalah 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi RA kuadrat 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ya, dikurangi CB tadi 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nih. Maka E di titik C adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini kan penyebutnya sama. Kalikan. Ya, dalam kurung aja dulu. 4 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi ya 3 kuadrat, ya, 3 kuadrat itu 9 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, berarti 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 4. Nah, di sini. Maka ini saya sederhanakan bisa ini ya, 9-nya saya coret ini. Kemudian 10 pangkat min 4 ini saya keluarkan. Saya naikkan menjadi 10 pangkat 4 ya. EC sama dengan 9, maaf. 9-nya udah nggak ada ini. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 4. Ini saya keluarkan jadi 10 4. Kalikan 4 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, artinya EC sama dengan ini 10 pangkat min, maaf, bukan min, ini pangkat 13 ya, 10 pangkat 13 ya, kali ini saya jadikan pangkat min 6 atau saya jadikan pangkat min 12 ya. Kalau saya jadikan pangkat min 12 berarti ini selisihnya terlalu besar ini tadi ya. Ini 4 0 0 0 0 0 ya, satu lagi 0 ya, kali 10 pangkat min 12 ya.
dikurangi 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini sama dengan EC sama dengan berapa ini? 10 pangkat 13 kalikan ini. Ini adalah ini 10 dikurangi 4 adalah 6 ya. Ini 6. Ini 9. Ini 9. Ini 9. Ini 9. Ini 9. Ini 3. Nah, gini ya. 3, 9, 9, 9, 9, 6 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini. Nah, sekarang saya coret dengan ini. Maka EC sama dengan ya, 3, 9, 9, 9, 9, 9, 6 kali 10 pangkat, ini saya sederhanakan dengan ini, tinggal 1, 1 ya. 1. Nah, satuannya Newton per Coulomb. Atau saya tulis 399999960 Newton per Coulomb. Ini jawabannya. Oke, ini adalah watt medan listrik di titik C. Masih ada tempat nggak ya? Oh, nggak ada. Sudah. Jadi sekali lagi, watt medan listrik di titik C adalah sebesar 399999960 ya, 39.999.960 Newton per Coulomb. Ini sekali lagi watt medan listrik di titik C di antara dua muatan yang diuji dan muatan uji di antara muatan A dan B. Oke, satu lagi contoh soal. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per Coulomb ya. Medan listriknya E adalah 80 Newton per Coulomb. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, R adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter, berapakah besar muatan uji B? Pertanyaannya adalah B. Ya, muatan uji B besarnya berapa? Bagaimana ini untuk menjawab soal yang ketiga ini? Untuk menjawab soal yang ketiga itu berarti kita menggunakan rumusan yang mana ini? Apakah rumusan, ini ada dua rumusan, coba saya tuliskan dulu. Bahwa E adalah F per Q ya, per F per QB ya. Oh, ini yang ditanyakan, maaf. Yang ditanyakan adalah muatan, bukan muatan uji ya, maaf ya. Yang ditanyakan adalah muatan pengujinya. Yang muatan ujinya itu adalah A. Muatan ujinya A. Berarti ini B itu yang besar. Ya. Maaf.
Nah, gini. Ataukah rumusan yang kedua bahwa E sama dengan K kali B dibagi R kuadrat. Nah, yang mana ini? Kita bisa menggunakan rumusan bahwa E sama dengan K kali B dibagi R kuadrat. Tentunya pakai rumus yang ini ya. Nah, oke. Kita jawab sekarang. Tadi diketahuinya adalah E-nya 80 Newton, R-nya 3 kali 10 pangkat min 2. Oke. E sama dengan 80 Newton per Coulomb, R 3 kali 10 pangkat min 2 meter, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ditanyakan adalah B. Nah, maka jawabnya B dari rumusan E sama dengan K kali B dibagi R kuadrat, maka diperoleh bahwa B itu sama dengan E dikalikan K atau dikalikan R kuadrat dulu juga boleh, dibagi K. Nah, kita lihat E-nya berapa? 80 Newton per Coulomb. Kalikan R kuadrat. R-nya 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ya. Nah, ini dibagi K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, ini. Maka ini saya coret nanti satuannya. 80 kali 9 kali 10 pangkat min 4 Newton ya, meter kuadrat per Coulomb dibagi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ini Coulomb kuadratnya saya coret satu dengan ini saya coret dengan ini ya, sehingga satuannya tinggal Coulomb, naik ke atas jadi Coulomb. Ya, ini 9 saya coret 10 pangkat 9 naik menjadi 10 pangkat min 9. 80 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 9. Satuannya Coulomb. Nah, sehingga di sini berapa besarnya muatan B adalah, nih sudah ketemu ini, 80 kali 10 pangkat min 13 C. Ya. Atau kalau ini 0, komanya saya geser ke kiri, berarti 8 kali 10 pangkat min 12 C. Ini adalah VB. Nah, oke. Bagaimana pembahasan ini tadi? Apakah bisa dipahami? Ya, kalau belum bisa dipahami, silahkan nanti diulang kembali pelan-pelan. Mudah-mudahan para pemirsa nanti bisa lebih memahami ya, sehingga untuk mengerjakan soal-soal yang lain nanti lebih cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa dukung kami dengan tekan tombol like, subscribe bagi yang belum,
nyalakan tombol lonceng, ya. Kemudian jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan disebar, di-share ke grup-grup yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.